satu sekolah nggak jadi eligible gara-gara satu anak minta diselipin ke tingkatan eligible. Intinya angkatan aku itu angkatan percobaan. Oke semuanya, Mondial mendengarkan. Meja hijau mendengarkan. Selamat datang di podcast Meja Hijau Mondial. Oke, kita keren banget hari ini latarnya berbeda ya. Iya. Tapi mungkin masih nampak sekolah Mondialnya tuh. Masih. Itu Tapi kita persis di depan sekolah. Betul banget. Nah hari ini kita keren banget karena hari ini ada budget. Kita mau ngomongin apa nih teman-teman? jadi sebenarnya kita ngobrol chill gitu ya. Iya benar banget. Karena kemarin waktu senam minggu lalu, minggu ini ya baru minggu ini banget senam terdengar pengumuman nih tentang yang namanya TKA. Oh. Sesuai riset para produser Meja Mondial nih kemarin di 3 Maret 2025, Abdul Muti Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bilang kalau SNBP itu tidak akan lagi memanfaatkan nilai rapor teman-teman. Jadi mereka akan memanfaatkan TKA atau tes kemampuan akademik gitu. Tapi ini belum sah ya. Oh, belum itu sah. Nah, ini sayangnya. Jadi sudah sah dilakukan. Oh, berarti memang udah pasti. Udah pasti katanya akan diterapkan di tahun ini di bulan November untuk kelas 12 gitu katanya. Karena tadi kemarin aku sempat dengar juga katanya diadakan TKA ini karena katanya banyak nilai rapor itu yang diubah-ubah sama guru. Waduh, itu bener banget itu. Kayak mobil kalau mau diservis tuh didongkrak gitu ya. Iya, didongkrak. Rapornya juga didongkrak nilainya. Jadi supaya katanya mungkin lebih fair ya. Iya. Jadi yang membuat sistemnya itu jadinya pemerintah, yang selenggaranya juga pemerintah. Untuk mengurangi beberapa kecurangan-kecurangan yang mungkin ya. Kalau katanya sih guru itu sedekah nilai. Sedekah nilai. Sedekah nilai. Kira-kira apa sih pendapat kalian nanti bakalan ada TKA? Yang pasti bukan angkatan aku aja dong, kalian juga bakalan kena tahun depannya. Mungkin nanti pas angkatan kita udah beda lagi aturannya. Iya juga ya. Jadi anyway, menurut Tristan nih, sebagai orang yang angkatan yang nanti bakal merasakan TKA nih, Iya. gimana sih? Katanya TKA ini dia untuk menggantikan UN. Jadi Tristan masih boleh milih pelajaran, jadi masih ada pelajaran pilihan. Tapi masih juga ada pelajaran wajib kayak matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Tapi masih boleh milih pelajaran wajib. Menurut Tristan sih, lebih better itu yang menentukan kita di perguruan tinggi, atau lebih better kita masih menggunakan sistem SNBP ini? Kalau mau ngomongin fair ya pasti lebih fair yang TKA, ya kan? Karena nilainya pun berbasis dari yang sudah dinilai oleh pemerintah. Kalau misalnya SNBP kan dari sekolah masing-masing baru submit data kan. Gitu. Kalau ngomongin fair sih, menurutku lebih fair TKA. Tapi sebenarnya SNBP itu juga membantu gara-gara supaya kita nggak ujian banyak kali gitu. Anyway, jadi ini kan semua di pandangan kita gitu ya. Kita sebagai murid ini kita cukup pay attention dengan progresnya SNBP ini. Tapi kita juga ada teman-teman kita di kelas 12 yang sudah melewati SNBP dan SNBT itu mereka masih belum gitu ya. Iya, SNBP udah. SNBP mereka udah melewati. Juga ada beberapa angkatan kelas 12 model yang dapat SNBP gitu ya. Ada ya? Ada ya? Siapa? Ada pokoknya lumayan lah. Nah, tapi ada juga teman-teman kita yang merasa dirugikan oleh sistem SNBP dan SNBT ini. Kenapa? Nah, itulah. Jadi kita berdua produser ini, kami kemarin itu sempat membuka evaluasi kepada para angkatan yang udah lulus dan merasakan SNBP. Apa saja minor flaws yang berdampak pada jaminan pendidikan siswa dalam sistem seleksi nasional yang masih kurang diperhatikan oleh pihak yang berkewajiban? Wah, Nah, Agak ini ada yang jawabannya susah ya soalnya. Ini panjang banget jawabannya. berdasarkan banyak cerita yang saya dengar, banyak peserta SNBP yang memiliki nilai lebih tinggi kalah saing dengan yang memiliki nilai lebih rendah. Ini sama yang tadi kita singgung gitu ya? Iya, sama kita singgung. Iya. Oke, berarti ini yang viral kemarin.
Mini perbedaan standar penilaian sekolah. yang dimana tidak bisa disamakan untuk setiap sekolah. Nah itu. Ya benar banget. Masalah sekolah berarti ya? Masalah Ada sekolah. Iya, ada sekolah yang A-nya itu misalnya 85. Ada sekolah yang A-nya 98. Iya, jadi gak Gimana seimbang. itu? Jadi dia udah eligible di sekolah dia, tapi dia pasti masih kalah saing sama Yang orang di sekolah lain. lain. Ya benar banget. Nah itu makanya ada TKA. Iya. Mungkin solusi pemerintahnya Standar TKA. gitu ya. Ah. Ya menurutku mungkin bisa diimprove di SNBP-nya aja, nilainya dilinearkan semuanya gitu loh. Iya. Tapi jujur juga agak susah ya, karena kan ada sekolah Tetap tuh ada kayak aja cara beberapa cara lain-lain. sekolah-sekolah ini menerapkan kurikulum tuh beda-beda kan. Ada yang terapinnya lebih gampang, atau yang lebih susah gitu. Karena memang iya loh standar. Karena kan guru juga berwenang untuk membuat soal kan. Iya. Jadi ada yang beberapa standarnya tidak Iya. sesuai mungkin. Jadi mungkin TK itu ya fungsinya untuk mengurangi kesenjangan kompetensi murid-murid itu gitu ya. Iya, benar banget. Next question. Apa perasaan kalian terhadap penerapan regulasi SNBP dan SNBT? Biasa aja. Biasa saja. Takut. Oke, Siapa ini nggak takut ya? ini ada lagi yang panjang banget. Oke. Katanya sistemnya udah baik tapi masih bisa diperbaiki. Nah itu. Baik lagi ini masih tahun pertama apa tahun kedua? Tahun kedua kayaknya. Tahun kedua. Tahun kedua. Di sekolah kita kurikulum merdeka tahun pertama. Oh tahun kedua. Tahun kedua, karena Tristan pertama. Oh iya saya kita tahun kedua. pertama. Iya udah berarti semuanya tahun kedua. Iya. Ya karena baru 2 tahun mungkin ya. Aku juga baru 2 tahun di SMA, walaupun tinggal 1 tahun lagi masih agak bingung-bingung sedikit. Belum connect. Ini ya belum connect, masih belum move on dari SMP sih. Saya rasa baik-baik saja, tapi berdasarkan opini pribadi saya lebih suka SNBT daripada SBMPTN. Oh, Berarti dia suka yang maksudnya- sekarang. Iya, bukan yang jurusan. Iya, kayak dia gitu. sukanya yang penalaran. Penalaran, Iya. oke, kenapa? Oke. Dia nggak bilang apa-apa. Dia nggak bilang kenapa. Kalau menurut Tristan kenapa gitu? Tristan prefer yang mana? Iya. Aku prefer yang sekarang. Karena dia lebih general. Iya. Satu untuk beberapa orang mungkin lebih gampang yang sekarang. Iya. Karena dia lebih general, terus lebih ngikutin otak kita sih menurutku. Iya. Gitu. Mungkin nanti yang nulis tadi tuh marahin Tristan. Karena kata dia terlalu luas. Terlalu luas. Iya, ini tadi yang Terus tulis. Tristan bilang suka general. Terus kata dia terlalu luas. Opini Marah. masing-masing. Ya, benar banget. Opini masing-masing. Jadi aku mau nanya nih. Jadi kalau yang ini just to clarify ya. Jadi yang UTBK / SBNP SBMPTN. PTN itu tuh berarti di jurusan. Benar, jurusan. IPA, IPS. Jadi, Jadi yang ujian IPA, tesnya IPA IPA. gitu. Jadi masih bisa belajar hafal mati Tapi buku yang segala macam SNBT gitu. ini dia general gitu. Nah, kalau menurut aku sendiri ya, nih, I prefer yang jurusan Why? Karena kita memang lebih karena lebih fokus sama apa yang kita pelajari Pelajari. selama Ya. tahun kita di SMA gitu. Tapi jujur menurut aku tuh hasilnya bisa aja nggak murni-murni banget dari kemampuan otak kita. Karena kalau Benar, sesuai karena- jurusan kita bisa belajar, bisa hafal Iya gitu sih, kan. ya. Kalau penalaran kan memang apa yang mau harus- dihafal, iya, kita harus mikir memang harus gitu. penalaran diri sendiri Ya, kan. Aku suka yang sekarang. Tapi in my opinion ya, aku sukanya yang dulu itu tuh tapi aku nggak tahu ya, karena aku nggak pernah ngerasain juga, nggak akan dapat ngerasain juga. Ah, kenapa? Karena udah gak ada, udah diganti. Udah diganti. Ya, siapa tahu dibalik lagi. Jangan salah loh. My point of view aja nih ya, karena kayak pasti orang yang dia lulus SMA terus dia mau lanjut ke PTN dan PTN yang dia tuju itu dengan jurusan yang dia sesuai sama dengan jurusan dia waktu SMA. Teknik mesin gitu. Misalkan teknik mesin gitu kan, berarti kan waktu SMA dia IPA gitu kan, jadi chances dia untuk actually mengevaluasi diri sendiri apakah dia beneran bisa atau beneran dia beneran cocok atau beneran kompetensi dia untuk masuk ke teknik mesin itu teruji karena kan selama ini dia belajar di IPA. You know what I mean? Iya, iya. Tapi, Tapi- aku dengar-dengar dari yang kakak-kakak kita yang udah di UNIF,
mereka katanya semester 1 universitas itu masih belajar pelajaran SMA. Ah gitu. Jadi iya dong. Oh. Jadi kita itu memang pas masuk kuliah itu memang harus belajar basicnya dulu. Kita nggak bisa langsung STEM. Karena nanti kita ya. jomplang otaknya nggak sampai Kan gitu juga tiap langsung. sekolah beda-beda cakupannya. Makanya itu. Jadi semua disamain dulu. Iya. Iya, Dari disamain basic. dulu supaya ya dari basic lagi supaya nggak langsung lompat gitu nanti nggak ada yang ngerti malahan makin nggak efektif Iya. kan. Itu kan makanya aku pikir yang lebih efektif yang sekarang. Karena semuanya disamain. Iya. Jadi katanya IPK orang tinggi cuma di semester 1 aja. Karena udah pernah ngalamin. Iya, udah pengalaman. Tinggal recap lah, istilahnya recap. Review gitu ya. Boleh. Nah, tapi katanya banyak isu-isu SNBP ini, apalagi yang baru-baru ini sampai demo ke sekolahnya sendiri. Oh, Ini benar-benar banjir. iya. Ibu nanya kalian semuanya, saya tanya, siapa yang mendatangkan banjir? Oh iya, Bu, gimana? siapa yang mendapatkan banjir? Bu, kenapa ibu telat finalisasi? Siapa yang mendatangkan banjir? Jadi daripada menuduh siapa yang mendatangkan banjir, mending cara mencegah banjir. Mungkin kita mencegah stop banjir. buang sampah di got. Mungkin ini Maksud- metafora gitu ya. metafora. Iya, jadi balik ke metafora tadi. Iya, betul. Ya, mencegah datangnya banjir itu maksudnya guru-guru dievaluasi lagi gitu maksudnya, bukan tidak membuang sampah di got. Ya. Mungkin guru-guru ini karena masalah gini ya, mereka tuh udah disosialisasiin kayak, menurut aku pemerintah cukup gencar gitu ya melakukan sosialisasi untuk guru-guru. Cuman evaluasinya yang kurang. Iya benar. Iya. Oke, anyways tadi dari mana? Oke. Ini berapa 49.000 Ini tadi? ada yang poin-poin. Nah. Berarti ada kelebihan dan kekurangan ya. Kita baca kelebihan dulu. Mungkin sebelumnya bahasnya agak cepat gitu ya. SNBP memberi penghargaan pada konsistensi belajar selama sekolah. Ini bagus untuk mendorong siswa serius belajar dari awal, bukan cuma ngegas di akhir. Setuju Wow. banget. Wow. Karena banyak, Yang konsisten berarti. ya jujur banyak juga orang di angkatan kita yang mereka kayak, oh udahlah baru kelas 1 pun. Oh iya, itu bener banget. Itu bener banget. Aku mau masuk PTN tapi merah gak apa-apa kan, gak dilihat. Bener banget. Kelas 3 baru aku serius. Padahal dilihat juga. Padahal yang mereka nggak tahu tuh SNBP itu nilai rapot, bukan nilai kelas 12 Iya. aja. Terus dari awal 1 sampai 3. iya, konsistensi. Mereka nggak tahu, jadi mereka kayak oh santai aja lah, nggak suka banget. Ada yang kayak gitu. Ada. Banyak banget yang mikir karena masih kelas 1 dan mikir Iya. karena oh nggak apa-apa lah ngarep SNBP kan masih ada kesempatan untuk SNBT atau Terus masih mereka juga bisa juga mikir kayak kelas 1 kan belum serius karena belum ke jalur peminatan gitu, Iya. masih belajar sama mereka kayak Iya. Anyways, kita udah berapa pembicaraan kita. Jadi pembicaraan kita untuk episode kali ini nggak ada kesimpulan ya guys. Ini semua Iya. purely pendapat Lucu sharing, banget. dengar-dengar Mungkin dan kita sendoknya. evaluasi dari sisi perspektifnya murid. Jadi kalau ada guru yang nonton ini adalah perspektif kami sebagai murid iya kan Tristan. Dan untuk pemerintah juga ya, ini Iya. perspektif kami Iya. ya. Perspektif kami, opini saja. Tidak ada maksud menjelek-jelekan, tidak ada Bener maksud banget. mengkritik, maksudnya adalah membuka perspektif. Iya. Mungkin opini orang lain di luar sana juga berbeda Iya. dari kita. Dan kalian kan boleh memulai beropini Di kolom komentar. Setuju banget. Setuju banget. Nanti Dan kami di-share. reply juga ya. Iya. Anyway, Terima kasih sudah menonton di Iya, benar banget. episode berapa nih? Episode 8. Episode 8 udah banyak sekali Iya. sampai lupa episode berapa. jangan lupa nanti di episode ke-10 kita ada special. Iya, spesial untuk 10 episode ya. Oh ada ya. Iya, karena udah episode ke-8 jangan lupa nonton 7 episode bawah-bawahnya itu. Bener banget, dari yang paling awal. Iya, kan? Dari yang seputar OSIS di mata sekretaris. Bener. Langsung aja ke yang Christmas dan lain-lain. Core Talks jangan lupa. Dan yang lain-lain juga. Valentine's paling seru guys, jujur. Dan Krokodil abaya. Nah, bagi yang pengen tahu krokodil abaya itu apa?
Langsung aja lanjut, nonton lanjut, episode Pak. yang Iya. Ramadan. Ramadan. Yes, Iya, benar, sama Ramadan. Anyway guys, thank you so much Betul you banget, so thank you. much. for watching and Ya, listening. jangan lupa like, share, dan comment, subscribe dan subscribe. komen. Iya. Semakin banyak yang subscribe, semakin sering kita bisa melakukan episode di tempat seperti ini. Iya, makin banyak budget kita. Oke, saya ucapkan Anyways. Anyway, sampai thank you so much. jumpa. Thanks, sampai bye bye guys. Kira-kira OSIS kelas tahun depan siapa sih? Itu banyak banget yang ngobrolin itu. Aku penasaran. Itu kita bahas. Mungkin itu kita bahas di next episode kita. Fire drill nggak mempan. Nggak boleh, harus real fire. Harus mereka tuh keluar kelas Lihat fire. harus ada asap dulu baru mereka. Oh, ini api. Itu pun Tes papernya di bawah. iya. Senti Stop, drop, and this. kemarin kebakaran. Siapa yang mendatangkan api? Kan ketawa juga. Kepada apa ya?